Hai Selebtubers, drama seputar Sarwendah ternyata belum selesai. Kali ini bukan cuma soal Ruben Onsu dan gugatan hak asuh anak. Nama Melanie Ricardo dan Emma Waroka ikut terseret dalam perang komentar yang makin panas di media sosial. Emma Waroka sebelumnya menyoroti ucapan Melanie Ricardo saat membuat konten bersama Sarwendah. Bukan cuma soal candaan Melanie tentang Onyo alias Betran Peto, MMA juga menyinggung host yang mewawancarai Sarwendah soal penampilannya yang disebut makin glowing setelah punya pasangan baru. Dan belum berhenti sampai di situ, Emma bahkan ikut menyentil tim pengacara Sarwendah, Chris Sam Siwoo. Waduh, kalau sudah bawa-bawa Onyo, Sarwendah sampai pengacara, ini sebenarnya mau perang komentar atau mau buka sidang baru di media sosial? Perseteruan Melanie Ricardo dan Emma Waroka bermula dari sebuah video lama Melanie bersama Sarwendah. Saat itu, Melanie datang ke rumah Sarwendah dalam sebuah program variety show dan melakukan aksi sidak kulkas. Namanya juga konten hiburan, tentu saja ada obrolan santai dan celetukan-celetukan spontan. Salah satunya ketika Melanie membahas makanan, termasuk steak yang disebut menjadi salah satu menu favorit anak-anak Sarwendah. Saat Sarwendah mengatakan anak-anaknya, termasuk Onyo, suka makan steak, Melanie kemudian melontarkan candaan agar Onyo makan di luar saja. Ini makanannya apa Wenda tuh? Ini kulkas, jadi kulkasnya tuh bagi. Gue bingung deh, bentuk kulkasnya orang kaya, kita bingung mana bukanya say tuh coba. Enggak, ini buat buah khusus. Ya Allah tetep ya Wen, astaga. Dari dulu sampai sekarang buahnya penuh guys. Karena anak-anak suka buah dan harus makan buah kan. Yes, jadi ini khusus Buah. untuk buah. Iya. Ya, oke. Lanjut. Ini cemilan-cemilan, sayur-sayuran aku yang gak jelas deh, pokoknya makanan-makanan. Jadi wanginya tuh nggak campur. Ini tuh sayur-sayuran dan segala macamnya guys. Ya. Tuh, beneran dia masak sendiri. Kalau ini frozen food. Oh, I see tuh lengkap semuanya, gila ya. Dari atas sampai bawah semuanya lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio mana? Katanya kamu suka bikin steak, suka bikin daging-dagingan. Itu daging steak. Mana? Guys. Enggak, Cici Talia juga suka. Iya, ini jadi Cici Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Enggak lah. Gede. Jangan lah. Kamu masih juga? Iya, masakan beda. Kamu masih masakin juga? Masakin. Wah, udah ABG masih Jadi masakin juga. Udah satu-satu Pak. Tuh. Itu kalau Gio sekali makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh jadi dua kan? Aduh rugi bandar lah kita lama-lama ini, aduh. Nah, celetukan inilah yang kemudian dipermasalahkan Emma Waroka. Emma menilai candaan tersebut nggak pantas jika dikaitkan dengan Onyo, karena Onyo adalah anak angkat dari Ruben dan Sarwendah yang mendapatkan uang pokok dari ayahnya sebesar 25 juta per bulan. Nggak boleh dimasakin. Lu aneh lu Mel. Laki bukan suami, bukan siapa-siapa. Lu nggak suruh makan di luar. Yang anak loh, itu anak mereka loh. Dan lu lupa ya Mel. Itu anak ada jatah dari bapaknya itu dimintain 25 juta masing-masing 3 anak 75. Lu lupa. Tiba-tiba ngomong suruh keluar rumah, suruh makan, lalu pikir. Berarti anak lu nanti seumuran si Onyo lu suruh makan di luar rumah juga dong. Lah ini lu aneh lu Mel, sumpah. Ajaib nih, ini tahun berapa sih lu ngomong begini? Datang ke rumahnya si RO, ngeliatin isi kulkas, anak disuruh keluar, makan, laki bukan, gak ada hubungan resmi, ditanyain steaknya mana, steaknya Papio mana? Hah? Kebalik lu. Kritikan Emma kemudian disampaikan melalui media sosial dan langsung mendapatkan respons dari Melanie. Bukannya diam, Melanie justru meradang. Melanie langsung melabrak Emma di kolom komentar. Melanie menjelaskan bahwa ucapan tentang Onyo tersebut murni lelucon dalam sebuah program hiburan dan dilakukan berdasarkan arahan tim kreatif televisi. Jadi menurut Melanie, jangan sampai sebuah potongan video lama kemudian diperlakukan seolah-olah sebagai pernyataan serius. Tapi Melanie juga nggak berhenti memberikan klarifikasi. Ia justru balik menyindir Emma. Melanie mempertanyakan, apakah konten Emma yang menyinggung artis lain juga dibuat demi mendapatkan perhatian dan view? Waduh, kalau sudah masuk kata view,
Ini sudah mulai terasa seperti perang algoritma. Melanie bahkan memberikan tantangan terbuka kepada Emma. Kalau memang ada yang ingin dibicarakan, menurut Melanie, lebih baik bertemu langsung. Atau kalau mau, Emma bisa datang ke podcast Melanie dan membicarakan semuanya secara terbuka. Jadi nggak perlu perang panjang di kolom komentar. Tinggal duduk, ngobrol, selesai, belum tentu. Karena ternyata, Emma Waroka juga nggak cuma menyoroti soal candaan Melanie kepada Onyo. Ada beberapa hal lain yang ikut menjadi sorotan Emma, salah satunya adalah video lain yang menampilkan Sarwenda bersama 2 orang host. Dalam video tersebut, Sarwenda sempat ditanya mengenai penampilannya yang terlihat semakin glowing. Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan kabar bahwa Sarwenda kini sudah memiliki pasangan baru. Emma kembali memberikan komentar mengenai hal tersebut. Menurut Emma, host tersebut harus diberikan pemahaman karena itu masalah pernikahan SW yang dulu ada hal-hal yang seharusnya diperhatikan ketika seseorang membuat konten atau melakukan wawancara dengan figur publik yang sedang berada dalam situasi sensitif. Malu. Gesek kiri, gesek kanan. Opa. Berisik. Dia dagang main gesek-gesek boleh. Kita ngomong di komplain. Mau lihat kebahagiaannya dari tadi kan kita udah lihat ya, Fiti di mana ada suatu acara. Terus itu ada MC-nya bilang, kamu sekarang ini banget ya, seger banget ya, gitu kan. Terus, ya dong, yang di sampingnya siapa dulu? Kalau dulu banyak tekanan, katanya gitu. Ya kan? Ternyata itu SW sama cowok baru gitu. Banyak tekanan katanya sama yang dulu. Iya, sakit-sakitnya sekarang udah hilang ya, gitu kan. Itu MC 2 orang, cowok cewek. Gue bilang, lu maksud lu ngapain gitu? Tentang pernikahan yang dulu ya kan, soalnya cuma nikah sekali doang kan, terus punya cowok baru gitu. Dia ngomong kayak gitu tuh. Gue bilang ini mesti dikasih paham gitu kan, mesti dikasih paham zaman dulunya kayak apa. Gue keluarin ternyata zaman dulu dibeliin tas Hermes yang unlimited gitu loh. Itu ya gitu sayang, OMG gitu kan. Ada buktinya? Ada dong, Mamski. Mana buktinya, Mamski? Ini buktinya, cintaku, ya. Buktinya pasti ada. Karena aku kalau ngomong harus pakai bukti. Kudu wajib pakai bukti. Ya iyalah, sebelahnya siapa dulu? Mungkin dulu terkena tekanan ya. Sakit-sakit kayaknya hilang semua ya, Wen. Sakit-sakit kayaknya hilang semua ya, Wen. Puji Tuhan. Tapi ternyata, drama ini belum selesai juga. Emma kemudian kembali menyentil persoalan yang lebih serius. Kali ini yang menjadi sorotan adalah tim pengacara Sarwenda, Chris Semsiwu. Dalam siaran langsungnya, Emma mengkritik narasi yang menurutnya terus membawa persoalan aib ke ruang publik. Emma mempertanyakan kenapa isu tersebut terus dibicarakan, sementara menurutnya pihak Ruben Onsu maupun netizen tidak pernah menyerang dengan menggunakan isu tersebut. Emma pun meminta agar persoalan hukum yang sedang berjalan lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan kepentingan anak, bukan malah memperpanjang narasi yang menurutnya justru bisa membuat persoalan semakin melebar. Nah, kalau sudah begini nih, konflik jadi makin bercabang. Awalnya cuma gara-gara celetukan soal Onyo, kemudian melebar ke soal konten Sarwenda, lalu masuk ke host yang mewawancarai Sarwenda, dan akhirnya tim pengacara ikut kena semprot. Netizen pun tentu nggak bisa tinggal diam nih guys. Ada yang menganggap bahwa bercandanya Melanie nggak lucu, seperti yang disampaikan oleh @empimamski. Kali ini si Mel bercandanya nggak lucu, tapi ada juga yang justru mendukung Emma karena dianggap mewakili netizen. Bunda Emma mewakili aku banget. Sekarang nasib Empok Melanie sama Mbak Erik sepi. Tapi di sisi lain ada juga yang memang menarik. Melanie mengatakan candaan soal Onyo itu merupakan bagian dari konten dan arahan tim kreatif. Dan pernyataan Melanie ini dibahas oleh para netizen dengan ucapan, "Setahu aku, kita sebagai host atau co-host berhak menolak jika briefnya itu bisa berujung pada pembulian atau merugikan kita sebagai pembawa acara atau talent." Sementara Emma melihatnya dari sisi lain.
dan merasa bercandaan tersebut perlu dikritisi. Dua perspektif berbeda ini akhirnya bertemu di satu tempat yang paling ramai, media sosial. Dan seperti biasa nih guys, begitu dua public figure mulai saling sentil, netizen langsung berubah menjadi komentator dadakan. Ada yang jadi tim Melanie, ada juga yang jadi tim Emma. Ada juga yang memilih duduk manis sambil bilang, lanjutkan, kami sedang menyimak. Tapi sebenarnya, apakah masalah ini akan berhenti sampai di sini? Karena Melanie sudah memberikan tantangan terbuka kepada Emma untuk bertemu langsung atau datang ke podcastnya. Nah, sekarang tinggal Emma nih. Apakah tantangan tersebut akan diterima atau perang komentar ini justru akan melahirkan episode berikutnya? Nah, selebtuber, menurut kalian siapa yang paling benar? Melanie atau Emma? Dan kalau Melanie sudah menantang ketemu langsung, Emma bakal terima nggak nih? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys.